Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Rizky Ramadan dengan NIM 1816040054. Saya akan mempresentasikan hasil proposal mini saya, yaitu yang berjudul tentang analisis penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah. Studi kasus pada BMT Agam Madani Nagari Sungai Tanang. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan perbankan dengan menggunakan prinsip syariah atau lebih dikenal dengan nama bank syariah ataupun lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS di Indonesia bukan merupakan hal yang asing lagi. Faktor penting yang melatar belakangi lainnya bank syariah maupun lembaga keuangan syariah mikro syariah adalah pelarang riba secara tegas dalam Al-Quran. Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berbentuk operasi adalah Baitul Mawal Tamwil BMT menurut Afandi 2015. BMT adalah lembaga keuangan syariah yang beroperasi menggunakan gabungan konsep Baitul Tamwil dan Baitul Mal dengan target operasionalnya fokus kepada sektor usaha kecil menengah atau UKM menurut Tamril dan Susilo 2017. Konsep Baitul Tamwil rumah pengembangan harta melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Sedangkan konsep Baitul Mawal Tamwil menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Selanjutnya yang poin B, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan akuntansi pada pembiayaan murabahah pada BMT Agam Madani Nagari Sungai Tanang. Dan poin C-nya yaitu tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi pada pembiayaan murabahah pada BMT Agam Madani Nagari Sungai Tanang. Selanjutnya poin D, yaitu manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pengembangan teori dan ilmu pengetahuan secara teoritis yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu analisis penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan murabahah di BMT Agam Madani Nagari Sungai Tanang. Yang B-nya yaitu manfaat praktis. 1. Bagi peneliti. Peneliti ini akan memberi tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai penerapan akuntansi syariah pada BMT tersebut. Dan yang kedua yaitu bagi pembaca. Peneliti ini diharapkan dapat memberi tambahan literatur dan berkontribusi menambah pengetahuan bagi pembaca atau penelitian selanjutnya mengenai penerapan akuntansi syariah pada BMT. Yang ketiga yaitu bagi BMT. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam perlakuan pembiayaan murabahah agar menghasilkan laporan keuangan yang baik sesuai dengan standar yang berlaku. Selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan literatur. Yang pertama yaitu teori atau variabel. Akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah akuntansi yang pengelolaan usahanya berlandaskan syariah untuk digunakan sebagai bahan mengambil keputusan ekonomi dan memilih alternatif tindakan bagi para pemakainya. Akuntansi syariah dapat dikategorikan sebagai pengetahuan ilmu bidang akuntansi yang memiliki karakteristik kebenaran dan nilai-nilai Islam yang digali menggunakan epistemologi Islam menurut Muljono 2015. Tujuan akuntansi syariah adalah memberi informasi secara lengkap untuk mengetahui nilai dan kegiatan ekonomi yang bertentangan serta yang diperbolehkan secara syariah dan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha, menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu entitas. Ekonomi syariah berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan, kebajikan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai dan etika bisnis Islam. Selanjutnya poin B yaitu pembiayaan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu
dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberi kepada pihak pengguna dan berdasarkan pada prinsip syariah, aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam. Menurut IAE 2009, pengertian pembiayaan dapat didefinisikan sebagai berikut. Pembiayaan adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pemberian hasil keuntungan. Selanjutnya poin C yaitu murabahah. Menurut Harahap 2005, murabahah merupakan akad jual beli barang yang dalam menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sedangkan menurut Wiono 2001, baik murabahah merupakan jual beli di mana harga jual terdiri dari harga pokok barang yang dijual ditambah sejumlah keuntungan atau ribun yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual. Pada transaksi murabahah, penyerahan barang dilakukan saat transaksi sedangkan pembayarannya dapat dilakukan tunai, tangguh ataupun dicicil. Pada transaksi murabahah, penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang dan kemudian terjadi negosiasi keuntungan yang disepakati bersama. Selanjutnya yaitu poin D, BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. BMT singkatan dari Baitul Mal wa Tamwil. BMT terdiri dari dua istilah yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Apabila diartikan dalam bahasa Indonesia berarti rumah uang dan rumah pembiayaan. Baitul Mal aktivitasnya lebih pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, misalnya zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Republika 2001. Menurut Muhammad, pengertian Baitul Mal wal Tamwil adalah salah suatu badan yang bertugas mengumpulkan, mengelola, serta menyalurkan zakat, infak, dan sedekah yang bersifat sosial oriented. Dan Baitul Tamwil adalah suatu lembaga yang bertugas menghimpun, mengelola, serta menyalur dana untuk suatu motif mencari keuntungan atau profit oriented dengan sistem bagi hasil atau kirot atau muharabah, syirkah atau musyarakah, jual beli atau bai'u bid saman, ajil atau angsur, murabahah atau tunda, maupun sewa atau al-isyarah. Muhammad 2004. Menurut Suemetra 2009, BMT atau Baitul Mal Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro atau LKM yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT terdiri dari dua fungsi utama yaitu Baitul Mal atau rumah harta, berarti menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanah. Baitul Tamwil atau rumah pengembangan harta berarti melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Dasar hukum BMT. Hingga saat ini, status kelembagaan atau badan hukum yang memayungi keabsahan BMT adalah koperasi. Hal ini berarti kelembagaan BMT tunduk pada Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 2012 dan secara spesifik diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91 Kep M.KUKM-XI/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah atau KJKS. Dasar hukum BMT atau koperasi syariah yaitu UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, PP nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan USP oleh koperasi, Kepmenkop, dan UKM nomor 351/Kep-MXII/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan USP oleh koperasi, Kepmenkop, dan UKM nomor 19/Kep-M.KUKM
XI 2004 tentang jungkal KJKS atau Pusat Ekonomi Syariah 2009. Nah, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu tinjauan penelitian terdahulu. Yang pertama ada penelitian dari Habibah 2011 dengan judul Analisis Penerapan Akuntansi Syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabah BMT di Kabupaten Pati. Hasil penelitiannya yaitu menyatakan bahwa penerapan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabah BMT di Kabupaten Pati masih ada beberapa yang belum sesuai dengan PSAK 102. Dengan metode penelitiannya yaitu metode kualitatif. Selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu pengembangan hipotesis dan kerangka konseptual. Menurut Mondilarso 2007, hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah tingkatan kebenaran yang masih harus diuji dengan menggunakan teknik baru. Hipotesis dirumuskan dalam hal teori, dugaan, pengalaman pribadi atau orang lain. Kesan umum kesimpulannya adalah masih sangat awal. Hipotesis adalah pernyataan diverifikasi menggunakan data atau informasi yang dikumpulkan melalui sampel. Hipotesis yang pertama yaitu penerapan akuntansi pada pembiayaan murabah. Menurut Damarwati 2011, penggunaan prinsip akuntansi syariah dalam pengelolaan transaksi keuangan pada suatu BMT merupakan manifestasi dari pelaksanaan pemerintah. Hal ini karena prinsip akuntansi syariah yang dikelola terjaga accountability-nya sehingga tidak ada yang dirugikan. Lurus, adil dan kepada yang berhak akan diberikan sesuai haknya. Upaya untuk mencapai keadilan baik dalam pelaksanaan pengelolaan transaksi keuangan utang piutang maupun hubungan kerjasama antara berbagai pihak seperti dalam persekutuan. Mudharabah memerlukan sarana pencatatan yang tidak merugikan satu sama lain. Berdasarkan dua uraian di atas, maka diagram kerangka pemikiran yang dapat disebutkan adalah sebagai berikut, yang dimana variabel Y-nya yaitu akuntansi pembiayaan murabah dan hipotesisnya yaitu penerapan akuntansi murabah pada BMT Agam Madani Nagari Sungai Tanam. Kita masuk ke bab ketiga, yaitu metode penelitian. Yang A, desain penelitian. Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan serta menjelaskan penerapan sistem akuntansi murabah pada BMT. Dalam penelitian ini nanti lebih mengamati atau meneliti proses kinerja, perkembangan suatu kegiatan serta menganalisis antara praktik dengan teori yang telah diterapkan. Dalam metode deskriptif yang merupakan penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subjek yang berupa individu, organisasional, dan perspektif yang lainnya. Yang B yaitu operasional variabel. Berdasarkan pada studi literatur yang dilakukan, terutama pada sebuah artikel ilmiah Darmawan dan Abdul Hamid 2018, penerapan akuntansi pembiayaan murabah berdasarkan PSAK nomor 105 pada Bank Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Parepare dipengaruhi oleh variabel seperti pembiayaan murabah, yang mana variabelnya yaitu pembiayaan murabah. Konsep variabelnya, pembiayaan murabah adalah merupakan akad pembiayaan antara pihak bank dengan nasabah untuk menjalankan usahanya dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan nishab bagi hasil yang disepakati. Indikatornya yaitu yang pertama pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan. Sumbernya yaitu diambil dari artikel ilmiah Damanan dan Abdul Hamid 2018. Selanjutnya poin C yaitu sumber dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer. Data primer diperoleh melalui tahap observasi dan wawancara secara langsung kepada informan, di antaranya manajer BMT, karyawan, dan juga nasabah BMT, dan permohonan atau nasabah dari BMT. Data tersebut yaitu jawaban dari pernyataan mengenai pembiayaan murabah dan juga akuntansi pada pembiayaan murabah. Yang kedua yaitu teknik pengumpulannya, yaitu teknik pengumpulan data diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan, baik itu melalui interview atau mengamati proses yang dilakukan objek, yaitu dengan cara melakukan observasi di BMT. Dalam penelitian ini harus
Penelitian ini penulis mengumpulkan beberapa data dengan cara meninjau langsung ke tempat objek yang dituju, yaitu di BMT, dan melakukan wawancara. Data diperoleh terdiri dari karyawan serta kutipan orang-orang langsung tentang pengalaman, perasaan, dan pengetahuannya. Dilakukan wawancara langsung dengan pihak yang berkompeten atau memperoleh langsung data-data yang relevan dari BMT tersebut. Teknik pengambilan sampel. Yang pertama, populasi. Dalam penelitian ini menjadi target populasi adalah pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan murabahah seperti manajernya, karyawan, dan nasabah. Alasan penelitian memilih populasi tersebut karena telah memiliki pengalaman terhadap melakukan transaksi murabahah. Yang kedua yaitu sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah orang yang mengetahui tentang pembiayaan murabahah. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang dilakukan yaitu sampling secara acak sederhana atau simple random sampling. Menurut Sugiono 2017, teknik simple random sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan data yang ada dalam populasi tersebut. Selanjutnya yaitu poin E, analisis data dan pengujian data. Yang pertama yaitu uji kredibilitas data. Dalam penelitian kualitatif menurut Sugiono dan Abdul, peneliti adalah key instrumen atau alat peneliti utama. Dalam penelitian kualitatif ini, yang menjadi instrumen utama penelitian adalah peneliti itu sendiri. Kategori instrumen yang baik dalam penelitian kualitatif adalah instrumen yang memiliki pemahaman yang baik dalam metodologi penelitian, penguasaan wawasan terhadap bidang yang teliti, kesiapan untuk memasuki objek peneliti, baik secara akademik maupun logistiknya. Hal ini dilakukan agar instrumen mampu menetapkan fokus penelitian, memilih informan yang tepat sebagai sumber informasi data, melakukan pengumpulan data, menilai khusus data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas data-data temuannya. Selanjutnya itu uji validitas. Validitas adalah data yang telah berhasil digali, dikumpul dan dicatat dalam kegiatan penelitian. Harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Oleh karena itu, setiap peneliti harus bisa memilih dan menentukan catatan yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperolehnya. Cara pengumpulan data dengan beragam tekniknya harus benar-benar diperlukan bagi penelitinya. Ketetapan data tersebut tidak hanya tergantung dari ketetapan memilih sumber data dan teknik pengumpulannya, tetapi juga diperlukan teknik pengembangan validitas datanya. Selanjutnya itu dalam penelitian kualitatif, model validitas data yang sering digunakan adalah model triangulasi. Ada 4 macam triangulasi dalam penelitian validitas data, yaitu triangulasi metode, triangulasi peneliti, triangulasi teori, dan triangulasi data atau sumber. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan penelitian dengan mengumpulkan data dari beberapa informan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian setelah mengumpulkan data dari informan, peneliti melakukan cross-check dengan objek lain maupun berbagai dokumen yang terkait dengan penelitian ini. Dengan menggunakan model triangulasi sumber akan diperoleh data yang valid dan maksimal.